Baik, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Baik, teman-teman, pada perenungan ini kita akan berbicara mengenai karis menguduskan, karis mata tidak menguduskan. Jadi dalam waktu-waktu ini saya seperti teringat ya dengan satu pengalaman beberapa tahun lalu, yang pasti di atas 20 tahun ya. Jadi saya pernah mengikuti satu pengajaran dalam suatu retret. Ya, waktu itu memang sebagai pendengar saja. Jadi yang dibawakan oleh seorang imam, seorang romo, tetapi juga dosen kitab suci Perjanjian Baru. Ya, beliau juga sekarang menjadi uskup, ya. Jadi waktu itu beliau mengajarkan bahwa karis menguduskan, karis mata tidak menguduskan. Dan rupanya ungkapan beliau pada waktu itu kemudian menimbulkan reaksi ya. Jadi banyak sekali tanggapan, ya banyak sekali tanggapan yang kemudian artinya, ya kok bisa seperti itu ya. Mungkin ya intinya seperti itu. Loh, mungkin juga orang bertanya-tanya dalam hati ya. Jadi di antara pesertanya, saya sudah melayani bertahun-tahun. Bahkan juga di bidang ya dalam pelayanan-pelayanan karismatik ya. Mungkin kemudian dengan pujian penyembahan, lalu kemudian dengan berkhotbah, mewartakan, mengajar, atau juga pelayanan-pelayanan dalam panggilan khusus, ya sudah bertahun-tahun melakukan itu. Tetapi kemudian di sini dihadapkan dengan satu ungkapan, karis menguduskan, karis mata tidak menguduskan. Ya. Padahal karismata yang kita kenal misalnya dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11, di situ kita kenal ada 9 karismata, tetapi juga masih ada karismata yang lain ya. Seperti kemudian berkata-kata dalam bahasa roh, penafsiran bahasa roh, nubuat, berkata-kata dalam pengetahuan, berkata-kata dalam hikmat, karunia mujizat, karunia membeda-bedakan roh, karunia iman yang memindahkan gunung, dan sebagainya ya. Ataupun juga Santo Paulus juga menyebutkan dalam teks-teks lain ada karunia melayani, ada karunia menggembalakan, ada karunia kepemimpinan dan sebagainya ya. Itu dapat kita pelajari dalam inventory karunia-karunia. Tetapi kemudian satu ungkapan ini, karis menguduskan tetapi karis mata tidak menguduskan. Ya. Jadi dalam hal ini kita perlu kembali pada apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita baca bersama dari 1 Korintus bab 12 ayat 31, dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai 3. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau kita lihat dari teks kitab suci yang dinyatakan Rasul Santo Paulus, ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita yang sudah juga mulai melayani, lalu juga mungkin juga menghayati hidup berkomunitas, dan kemudian juga ya mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan dalam hidup doa dan sebagainya ya. Tetapi semua itu artinya apa? Semua yang kita lakukan itu bahkan juga perbuatan-perbuatan baik, ya perbuatan amal, perbuatan cinta kasih, itu semuanya baik ya perbuatan-perbuatan itu. Tetapi seperti halnya karis mata,
Ya, seperti halnya karunia-karunia Roh Kudus untuk pelayanan, semuanya sebenarnya bersifat netral. Ya. Nilainya di hadapan Tuhan, nilainya apakah itu menguduskan atau tidak, tergantung cinta kasih yang menjiwai. Jadi karena itu dikatakan karis, yaitu kasih yang menguduskan, tetapi karismata tidak menguduskan. Ya, karis atau kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Nah, dikatakan Santo Paulus dia mempunyai semua bahasa manusia atau bahasa malaikat. Misalnya kemudian bagi kita mungkin ini dalam konteks bahasa roh, ya. Tapi jika tidak punya kasih, Santo Paulus membandingkan ini seperti pemujaan berhala, ya. Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, ya. Beliau bandingkan seperti pemujaan-pemujaan pada dewa-dewa Romawi pada zaman dulu, ya, pakai gong, pakai canang begitu, ya. Nah, jadi kemudian semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan karunia juga bernubuat, menyatakan pesan Tuhan, mengetahui segala sesuatu, sabda pengetahuan, lalu iman yang sempurna memindahkan gunung, ya. Bahkan kemudian karunia mujizat, ya, orang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat, penyembuhan-penyembuhan, pengusiran setan dan sebagainya. Tapi tidak punya kasih, maka hampa tidak berguna. Lalu kemudian membagikan segala sesuatu, ya, seorang yang sangat dermawan, ya, seorang yang sosial, ya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, ya, misalnya pahlawan yang heroik dan sebagainya, tapi tidak punya kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Ini menjadi suatu bahan refleksi bagi kita, ya. Dan memang kemudian gereja juga menegaskan dalam katekismus apa yang dinyatakan Santo Paulus ini, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik 1826. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Rasul Santo Paulus juga mengatakan, sekalipun aku memiliki segala sesuatu dan sanggup melaksanakan segala sesuatu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempunyai segala keistimewaan, pelayanan, dan juga kebajikan, yaitu perbuatan-perbuatan baik, ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus bab 13 ayat 1-4, ya, yang tadi kita baca. Kasih melebihi segala kebajikan, ia adalah kebajikan ilahi yang paling utama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan yang paling besar adalah kasih. Ya, tentunya kasih ini yang dimaksud, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya, jadi baik kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, dalam prakteknya harus dilakukan bersama. Nah, jadi dikatakan oleh gereja dalam katekismus Gereja Katolik ini, segala keistimewaan, segala pelayanan, juga kebajikan, jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi jika tidak dilakukan dengan kasih, maka tidak ada faedahnya. Ya, bahkan perbuatan-perbuatan baik, ya, segala pelayanan dan sebagainya. Nah, mengapa, ya? Satu pertanyaan, ya. Jadi kembali pada tema tadi, karis atau kasih ini menguduskan, karismata tidak menguduskan. Mengapa? Nah, persoalannya ada dalam diri kita manusia, ya. Tuhan Yesus pun sudah memberi perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Semua yang dilakukan orang Farisi ini kewajiban-kewajiban agama adalah baik. Berdoa, memberikan perpuluhan, berpuasa, ya, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Itu semua baik. Tetapi persoalannya seperti dikatakan Tuhan Yesus, ya, sebaliknya si pemungut cukai kan sadar bahwa dia orang berdosa. Ya, lalu dia hanya bisa mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa."
Tetapi kemudian persoalannya bukan pada perbuatan-perbuatan baik tadi yang dilakukan orang Farisi. Persoalannya ada pada orang yang melakukan. Ya. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita lihat ya, persoalannya sebenarnya di sini kita kenal ada dua jenis cinta. Ya, ada dua jenis cinta yang membangun kota, yaitu yang dinyatakan oleh Santo Agustinus, ya, Bapak Gereja dan juga Pujangga Gereja. Ada dua jenis cinta yang dapat membangun kota. Yang pertama adalah cinta diri, ya, tentunya cinta diri yang negatif yang dimaksudkan di sini, ya. Cinta diri yang membangun kota Babylon, kota duniawi. Babylon adalah gambaran pusat segala kebejatan, ya, di sini, ya. Kemudian ya pusat segala kehidupan dunia. Jadi dalam hal ini cinta diri, cinta yang berpusat pada diri sendiri secara negatif atau egoisme ini, ketika orang semuanya berpusat pada diri sendiri, bahkan hal-hal rohani, perbuatan-perbuatan baik, doa, pelayanan dengan karisma-karisma, tetapi semuanya dipusatkan pada diri sendiri, maka ini juga artinya apa? Seperti cinta diri yang membangun kota Babylon. Cinta diri yang sampai pada meremehkan Allah. Karena apa? Pusatnya adalah diri sendiri secara egoistis. Ya. Tetapi kemudian cinta yang kedua, cinta Allah yang membangun kota surgawi. Jadi cinta di sini berpusat. Cinta Allah ini berpusat hanya kepada Allah. Cinta yang agape, ya. Jadi karena sungguh-sungguh mengasihi Allah, sampai kemudian orang meremehkan diri sendiri demi cinta kasih kepada Allah. Ya. Jadi ini artinya, ya, bagi kita menjadi suatu refleksi, ya, dalam hal apapun, ya, dalam hal-hal sehari-hari, ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini, bahkan dalam hal-hal sehari-hari, ya, perbuatan kecil, pekerjaan, perbuatan baik kecil-kecil sehari-hari, atau rutinitas kehidupan, ya, sebagai kita yang bekerja, atau kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, ya, atau sudah melakukan semuanya, ya, selalu kemudian apa? Ini juga bisa punya nilai pengudusan. Kalau pusatnya yaitu apa? Cinta kasih kepada Allah, yaitu untuk membangun kota surgawi, ya. Jadi ini intermezzo saja, ya. Kalau misalnya begini, ya, saya pelayanan, ya, saya mengajar, lalu dibandingkan kemudian misalnya saya, ya, maaf, melayani istri, mijeti istri karena istrinya kesel, begitu, ya. Istrinya kesel, istrinya capek mijeti. Nah, tetapi dua hal ini, ya, mana yang lebih besar bernilai di hadapan Tuhan? Yang lebih besar dan bernilai di hadapan Tuhan yaitu apa? Yang saya lakukan semuanya demi kasih kepada Allah. Ya, itu nilai yang memberi nilai adalah cinta kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena itu, ya, tadi kembali pada tema karis menguduskan. Jadi kasih itu menguduskan, karis mata tidak menguduskan. Ya, karena itu artinya apa? Ya, kita perlu menyadari segala karismata karunia untuk pelayanan itu juga sangat berharga, ya. Dan kita lihat contoh dalam gereja Katolik itu luar biasa dalam hidup para kudus, ya. Semakin mereka ditarik dalam kesucian untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah dan semakin bersatu dengan Allah, maka dengan sendirinya pelayanan atau karismata itu juga semakin berkembang, ya. Dan kemudian kalau kita lihat seorang Santa Teresia Lisieux, ya, jadi seorang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kita lihat ada satu ungkapan, ya. Dalam hal ini memang karena kehidupannya hidup menghayati hidup kontemplatif, ya. Dan sebenarnya dia menyatakan bahwa satu prototip, satu model kekudusan yang dia temukan, yang juga menjadi model kekudusan bagi dia, yaitu secara sederhana dia temukan dalam diri Bunda Maria.
Bunda Maria mungkin tidak pernah berkhotbah atau mengadakan tanda-tanda dan mujizat seperti para rasul ya. Ya, walaupun pelayanan para rasul juga sangat berharga ya. Mewartakan Injil, mengadakan tanda-tanda dan mujizat, menyembuhkan orang demi nama Yesus, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Semua itu sangat berharga ya. Tetapi Bunda Maria tidak melakukan itu semua dalam kehidupannya sehari-hari. Yang dilakukan Bunda Maria itu apa? Apa kerjaan Bunda Maria, pelayanan Bunda Maria sehari-hari? Apa? Ya yang ibu-ibu di sini lakukan. Ya. Melayani suami, jadi melayani Santo Yosef, melayani dari bayi sampai kanak-kanak sampai remaja Tuhan Yesus, ya. Masak, cuci-cuci, ngepel, ya semua dia lakukan. Karena itu Santa Teresia Lisieux merenungkan. Dia lebih suka merenungkan Bunda Maria sebagai perawan dari Nazaret. Ya, dia sebut perawan dari Nazaret yang sehari-hari bersama wanita-wanita desa lainnya di Nazaret. Pergi ke sumber air, ngambil air, ya bukan, tidak ada PDAM, tidak ada keran begitu ya. Di situ harus ngambil air karena airnya kan sulit daerah sana ya. Cari ngambil air di sumber, lalu bawa pulang, menyediakan air untuk Yosef dan Yesus, lalu kemudian masak, bersih-bersih dan sebagainya, tugas sehari-hari. Tetapi yang membedakan perawan dari Nazaret dengan wanita-wanita lain itu apa? Dia melakukan dengan cinta yang besar. Semua tugas, semua pekerjaan sehari-hari dia lakukan dengan cinta yang besar kepada Allah dan kepada sesama, ya, kepada Santo Yosef, kepada Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya dari kehidupan Bunda Maria ini, Santa Teresia melihat inilah panggilannya untuk melakukan sehari-hari segala perbuatan kecil sehari-hari, pekerjaan kecil sehari-hari, dia lakukan semuanya demi kasih kepada Allah, demi kasih kepada sesama, untuk menyenangkan hati Yesus. Dan kemudian satu ungkapan Santa Teresia, ya memang saya cukup senang dengan ungkapan ini ya. Saya teringat mengapa ada satu pengalaman, mengapa saya kemudian juga ya sangat excited, sangat senang dengan ungkapan ini. Pengalaman waktu itu kan saya pernah hidup di Jawa Barat kurang lebih 10 tahun. Ya. Kurang lebih 10 tahun di Jawa Barat. Nah, waktu itu ya itu tempat bagi saya, tempat pembelajaran, tempat sekolah Kristus, ya banyak hal yang Tuhan kerjakan di situ dan itu sungguh-sungguh berharga. Tapi ada satu pengalaman kecil, sederhana ya. Waktu itu dapat kiriman ya satu kotak mangga dari Probolinggo. Dan sebagai orang Jawa Timur, ya karena tinggal di Jawa Barat waktu itu, saya tahu yang namanya mangga kalau dari Probolinggo itu pasti enak, manis, harum begitu ya. Nah lalu tapi karena terbatas akhirnya dibagi-bagi. Satu mangga untuk berdua. Wah, lalu kemudian sudah saya mulai pilih-pilih. Wah, saya pilih yang besar, harum, lalu kemudian wah pasti manis ya. Biasanya ada banyak getahnya begitu. Pasti enak itu. Lalu kemudian ya sudah makan. Nah, kemudian rupanya sebelah saya sudah selesai makan, ya sudah dia makan dulu. Dan memang benar, begitu dibelah separuh, wah paling tidak nanti giliran saya berikutnya apa? Kan saya dapat plus peloknya ya, plus bijinya itu ya. Nah, dia sudah belah satu sisi itu, ya di separuh begitu satu sisi. Memang benar-benar luar biasa mangga Probolinggo ini ya, yang saya pilih itu. Manis, harum, ya luar biasa begitu ya. Nah akhirnya setelah selesai makan, ya udah saya kemudian mulai ya, saya belah berikutnya, saya belah, tapi apa yang terjadi? Satu sisi yang dimakan teman saya itu begitu manis, begitu harum, tapi satu sisi yang saya belah ternyata apa? Berulat, busuk, ya. Aduh, jadinya saya nggak jadi makan mangga Probolinggo waktu itu ya. Tapi ya dari sini kemudian membawa satu perenungan ya. Ya, artinya apa? Segala perbuatan baik, segala pelayanan, juga doa, semua hal yang baik, memang baik ya. Tetapi kemudian kalau tidak dilandaskan, kalau tidak dilakukan dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama,
itu hampa tidak berguna. Dan seperti tadi, seperti buah mangga yang separuh saya potong tadi ya, ternyata kemudian apa yang dari luar kelihatannya baik, kelihatannya harum, kelihatannya manis, tetapi ternyata dalamnya penuh dengan ulat, yaitu ulat egoisme. Ya, jadi karena itu saya senang dengan perenungan apa yang diungkapkan Santa Teresia Lisieux ini ya. Artinya apa? Kita tidak perlu bersandar pada apa yang sudah kita lakukan. Saya sudah melakukan ini untukmu Tuhan, saya sudah melakukan itu untukmu Tuhan. Tetapi biarlah, ya, penilaian itu semua kita lakukan semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama renungan Santa Teresia ini. Pada senja kehidupanku, saya tidak akan meminta Allah menghitung jasa-jasaku. Sebab tiap perbuatanku mengandung noda, dan untuk tiap perbuatan baik saya membutuhkan rahmat Allah. Saya akan datang di hadapannya dengan tangan kosong. Saya hanya ingin mengenakan mahkota kepercayaan akan cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Artinya berharap tanpa batas pada kerahiman Allah. Dan saya mempergunakan sisa hidupku di dunia ini hanya untuk menyenangkan Yesus. Jadi apa yang dinyatakan Santa Teresia ini, pada akhir hidupnya dia tidak akan minta Tuhan menghitung jasa-jasanya, menghitung pahala-pahalanya, menghitung semua perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Ya, karena untuk tiap perbuatan baik, ya dia sadar dia butuh rahmat Tuhan. Ya, jadi kita untuk setiap perbuatan baik membutuhkan rahmat Tuhan. Jadi dia hanya mau datang di hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Tangan kosong. Ya. Semua yang sudah, segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidup Teresia ya, doa, kurban-kurban kecil dan sebagainya, dia lakukan untuk menyenangkan Yesus. Ya sudah, itu untuk menyenangkan Yesus. Dia nggak mau hitung-hitung lagi. Ya. Tetapi dia mau hadir di hadapan Tuhan hanya dengan tangan kosong. Artinya apa? Dengan tangan kosong dan berharap pada kerahiman Tuhan saja, yaitu Allah sendiri dalam kerahimannya akan menganugerahkan keselamatan. Ya, karena keselamatan adalah pemberian Allah semata-mata. Dan dalam hal ini, ya, keterbukaan kita, kerjasama kita dengan rahmat Tuhan itu memang sangat diperlukan. Tetapi satu hal, ya, dalam hidup ini, mari kita terus berusaha melakukan segiat-giatnya apa yang bisa kita lakukan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita lakukan bersama dan demi kasih kepada Yesus. Dan untuk menyenangkan Yesus. Dan soal jasa atau pahala, ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Satu hal, ya, semakin kita ini tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, ya, Allah juga tidak mau dikalahkan dalam kemurahan hati. Ya. Dan kita sadar sesungguhnya bahkan Tuhan sendiri telah memberikan semuanya, memberikan dirinya sehabis-habisnya, dan cintanya yang sehabis-habisnya melalui kurbannya, melalui wafatnya di kayu salib, dan juga kebangkitannya. Inilah cinta Tuhan yang selalu terus-menerus diberikan dan ditawarkan pada kita. Dan kita dipanggil untuk menanggapi terus-menerus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.